dikerahkan untuk mengangkut jamaah calon haji menuju kota Palembang. Jemaah yang bertolak sekitar pukul 8 Kamis malam dari Asrama Haji Kota Jambi diperkirakan akan sampai ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II pada pukul 2 Jumat dini hari. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Tahir, mengatakan kondisi cuaca yang semakin buruk membuat jemaah calon haji Kloter 18 terpaksa harus berangkat via jalur darat menggunakan bus menuju Palembang, sebab tidak ada lagi kompromi waktu terkait keberangkatan jamaah. Dikarenakan jamaah harus tepat waktu menuju Batam sehingga tidak terlambat menuju Jeddah Mekah. Dan itulah saya menetapkan bahwa kita akan berangkatkan melalui Bandara Sultan Mahmud setelah saya mendapat pernyataan pihak Sriwijaya bahwa pesawat tidak bisa mendarat. Artinya mereka nanti berangkat ke Batam lagi atau langsung ke... Itu makanya diangkut, maka pesawatnya ditembakkan di Palembang. Jadi. Surya Kurniawan, Jambi TV. Nah, itu tadi informasi yang kami hadirkan mengenai jamaah haji yang akan diberangkatkan melalui jalur udara atau jalur darat. Dan berikut kita akan mendengar apa komentar dari warga. Mana yang terbaik agar para jemaah haji ini cepat sampai ke Mekah. Karena kalau menunda-nunda itu tidak akan mungkin. Kalau menurut pemerintah terbaiknya melalui jalan darat, ya lebih baik jalan darat agar mereka cepat sampai ke Mekah. Payalah cuaca ini kan masih kabut kayak ini kan. Nggak nampak pandangan. Kalau memang bagus darat lah. Darat. Ya, yang diutamakan yang keselamatan lah, Pak. Ya kan ibadah juga, selamatan juga. Kalau lewat udara tidak bisa, ya lewat darat kan. Lewat darat gitu ya. Nah, yang kasihan jauh lewat darat kan. Kondisi macam ini maunya terpaksa kita. Sementara kan dari sini kita kan ke Padang, Sumatera Barat kan. Ke Batam kan. Kalau untuk yang biasanya kondisi yang bagus, kalau tidak kabut ini kan melalui pesawat. Tapi kalau untuk yang lebih bagusnya, kalau kondisi bagus ini lebih bagus naik pesawat. Kalau bisa jalur udara, karena mempercepat keberangkatan jemaah haji. Kalau darat, apalagi ini sekarang kan tambah lama nanti jemaah hajinya berangkat. Lambat melalui udara ini kan agak lambat. Kalau melalui penerbangan itu agak lambat. Kalau nunggu hujan agak kapan turun hujan. Nah, kalau bisa melalui transportasi yang ngadoh nih lah, atau darat, atau laut. Sekarang menurut saya lebih baik jalur darat. Dikarenakan melalui jalur udara juga nanti akan menunggu, sifatnya menunggu. Bagi saya ya lebih baik kita ngambil jalan amannya, kita lebih baik ngambil jalan darat. Karena kalau kita paksakan dari saat sekarang ini kabut asap makin tebal seperti ini, mungkin ada kendala nantinya. Itu tadi komentar dari warga masyarakat Provinsi Jambi mengenai bagaimana perjalanan haji, apakah melalui darat atau melalui jalur udara. Dan kita langsung ke informasi kedua pemirsa ini mengenai ISPU dan ISPA berbahaya. Ini di informasi kedua, kabar terhangat seputar cuaca. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU telah memasuki level berbahaya hampir di semua wilayah Provinsi Jambi. Dan kondisi ini diikuti dengan bahaya ISPA yang mencapai 39.000 penderita. Dan berikut informasinya untuk Anda. Kabut asap yang melanda seprovinsi Jambi sejak Agustus menimbulkan banyak korban gangguan pernafasan. Jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat drastis sejak Agustus hingga awal September. Selama 10 hari bulan September ini saja, jumlah penderita ISPA seprovinsi Jambi telah mencapai 10.058 warga. Sementara penderita ISPA sejak Agustus hingga September telah menginfeksi 39.000 lebih warga Jambi. Peningkatan kasus ISPA ini diakui terjadi dalam kategori luar biasa. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyebut 10.058 warga Jambi terkena ISPA sejak awal September, tersebar di seluruh kabupaten kota. Pada bulan Agustus lalu jumlah penderita ISPA per minggunya mencapai 6 hingga 8.000 penderita dengan akumulatif 28.948 penderita di bulan Agustus. Jumlah ini jauh berbeda dengan minggu pertama September yang mencapai angka 10.000 lebih.
Anak-anak menjadi penderita paling banyak terinfeksi. Kasus ini akan terus bertambah mengingat kondisi kabut asap yang semakin parah, khususnya di pagi hari dan saat sore hari. Kabut asap menjadi bencana besar yang mengancam kesehatan masyarakat seprovinsi Jambi. David Mursal, Jambi TV. Ya pemirsa, itu tadi informasi mengenai ISPA berbahaya, dan tentunya kita akan juga mendengar bagaimana komentar masyarakat Provinsi Jambi mengenai informasi ini. Dan berikut komentar apa kata warga. Kasihan anak dari umur usia 2 tahun. Jangan banyak-banyak aktivitas di luar. Kan kabut lah, asap lah, mata lah sakit, napas lah sesak, hidung gitu lah masuk asap galau soalnya kan. Itu ini mesti diajarkan lah macam untuk wudhu ini, supaya anak-anak kecil, kebanyakan anak-anak sekarang anak sekolah, dia kuliah sekolah yang kena ispa. Ya pokoknya di apa namanya itu, kalau bisa asap itu di dihentikan apa gimana kan? Oke. Nah, sekarang kalau di sini tidak ada masker, nggak ada masker, dibagikan masker. Oh gitu. Tidak ada deh. Kalau kami tidak dibeli kan, beli kalau di sini masker 5.000 lah kami beli itu. Oh, 5.000. Kalau kami daripada masker inilah kami bikin. Nah, gitu. Iya. Harus meliburkan anak-anak sekolah. Nah, itu yang pertama. Selain itu ya untuk mengurangi aktivitas di luar. Dan sebulanan kan, kasihan anak-anak sebesar ini kan. Dipercepat ininya prosesnya. Saya juga lagi kan kalau sudah sempat ada yang meninggal kan jangan sampai ada lagi, cukup 2 aja. Pemerintah kota, pemerintah daerah dan pusat segera memberikan perhatian kepada masyarakat khusus Jambi. Carilah solusinya kayak hujan dibikin atau kayak di Palembang itu ada sekarang kan dengar aku bisa bikin pembersih udara. Yang titik api itu sudah diinikan, sudah di itu kan, ya mudah-mudahan dengan adanya pengendalian dari pihak terkait kan bisa bisa teratasi kabut asap yang ada di. Tidak bisa hanya untuk melibatkan anak sekolah. Ada aksi nyata yang harus bisa kita lakukan sampai dengan tahun depan ataupun beberapa tahun yang lagi. Ya pemirsa, itu tadi informasi kedua mengenai informasi ISPU dan ISPA berbahaya, dan kita langsung ke informasi yang ketiga mengenai informasi bukan yang pertama kalinya ini ada bayi di wilayah Provinsi Jambi yang dibuang. Informasi ketiga, ada fenomena kriminalitas yang menghebohkan masyarakat Kota Jambi. Seorang bayi laki-laki ditemukan di tempat sampah dalam kondisi tidak bernyawa, dan berikut informasinya untuk Anda. Kasus pembuangan bayi bukan pertama kalinya terjadi di Provinsi Jambi. Dari catatan Jambi TV, sedikitnya ada 4 kasus yang ditemukan sejak Maret hingga September 2015. Pada bulan Maret 2015, sesosok bayi baru lahir berjenis kelamin laki-laki ditemukan di dalam kantong plastik di Kecamatan Kota Baru Jambi. Bayi tersebut dibuang di teras masjid. Masuk di bulan April, kasus serupa kembali terjadi di Kota Jambi. Bayi jenis kelamin perempuan ditemukan petugas dinas kebersihan dalam bak sampah kawasan Kambang Telanepura, Kota Jambi. Yang terbaru, orok bayi laki-laki berlumur darah tidak bernyawa ditemukan siang hari oleh pemulung di dalam bak sampah di Jalan Patimura, Kota Jambi. Korban berbungkus kantong plastik dan diikat menggunakan tali. Bahkan saksi sempat melihat pelaku perempuan menggunakan masker saat membuang bayi malang tidak berdosa tersebut. Kasus pembuangan bayi juga terjadi di bulan Juli. Bayi malang laki-laki dibuang ke Sungai Bangko Merangin. Warga menemukan bayi saat pagi hari ketika hendak mandi. Dalam pemeriksaan petugas, bayi malang tersebut diduga lahir prematur yang tidak diketahui apa penyebab dibuang. Kasus pembuangan bayi kian marak dan meresahkan masyarakat. Warga menuntut pihak kepolisian untuk mengungkap pelaku dan memberikan efek jera agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Doli Maulana, Jambi TV.
Ya, itu tadi informasi mengenai informasi pembuangan bayi di wilayah Provinsi Jambi, dan kita akan mendengar bagaimana pendapat dari masyarakat Provinsi Jambi dalam Apa Kata Warga. Tentu itu sangat miris sekali, dan ini juga dilatar belakangi dengan betapa bebasnya pergaulan anak muda saat ini. Tentunya hal ini salah satunya untuk mengatasi ini, perhatian dari orang tua sangat penting. Segera Mbak tidak bertanggung jawab, pelaku orang tua itu tidak menjaga anaknya gitu kan. Itu kalau ini sangat terkutuk, itu kan agama kita sudah mengajarkan bahwa kita ini kan anak amanah dari amanah titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku yang melakukan pembuangan mayat bayi itu sepertinya tidak berkemanusiaan, tidak ada moral, dan saya berharap semoga petugas kepolisian bisa cepat menangkap pelaku pembuang mayat bayi tersebut. Walaupun kan banyak orang mau dikasihkan ke orang yang tidak punya anak, kan banyak yang mau. Kasihan bayinya, kasihan bayinya. Kalau bayinya tidak ada berdosa. Kan bayi tidak bersalah. Nah, kalau bisa ibunya ditemukan. Jadi istilahnya bisa untuk memberikan pelajaran yang selanjutnya gitu. Saya itu tanggapan saya mungkin apa itu orang kebingungan, apa mungkin kebingungan mengenai masalah ekonomi, apa mengenai masalah mungkin tidak punya apa-apa, bagaimana namanya orang pusing mungkin ya. Manusiawi, masa dibuang bayi kayak itu kan? Ya. Berarti itu tuh mungkin apalah itu ya? Mungkin hubungan gelap berarti. Oh, gitu. Kalau menurut saya orang tuanya biadab. Sekian banyak orang yang mendambakan keturunan, bertahun-tahun menikah nggak punya keturunan, lantas dia yang punya anak bisa dengan teganya membuang anak yang sudah dia lahirkan dari rahim dia sendiri. Memang sekarang perempuan banyak tidak punya otak. Tahunnya dikasih Tuhan gampang ambil, gampang melahirkan, tidak dijago. Perempuan tidak punya otak, itu intinya lagi. Itu intinya. Ya pemirsa, itu tadi 3 informasi dan 3 topik yang kami hadirkan, dan tentunya informasi terhangat tentunya akan bisa Anda komentari nanti. Anda sebagai masyarakat Provinsi Jambi dan masyarakat Jambi TV, Anda bisa berkomentar mengenai 3 informasi yang kami hadirkan. Nah, ada 3 informasi mengenai perjalanan haji darat atau udara, ISPU dan ISPA berbahaya, serta bukan pertama kalinya bayi dibuang di wilayah Provinsi Jambi. Dan nanti Anda bisa langsung bergabung bersama kami untuk berkomentar ataupun memberikan kritik dan saran di line telepon 0741591092. Dan saatnya masyarakat Provinsi Jambi berbicara. Apa Kata Warga akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.